Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat GPIB Bukit Saitun Makassar mewakili BP Mupel Sulselbara mengucapkan selamat beribadah di hari peringatan Tuhan Yesus naik ke surga. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Melin Suryani Tetelepta Tapahing MTH. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Empat 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi kebahagiaan, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Kami mau bersyukur karena mengalami kehadiran Yesus yang menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kami. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaan-Nya sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dinobatkanlah Sang Raja Penebus,
Permohonan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu. Dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Demikian nats pembimbing menurut Mazmur 47 ayat 6-9. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus. Padukan suaramu, amin. Jemaat, marilah mengaku kegagalan, kejahatan, dan dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami sering meragukan kuasa-Mu dalam setiap usaha dan kerja kami. Kami lebih sering mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri. Akibatnya, kami jatuh dalam kesombongan dan keangkuhan diri. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bahwa terkadang kami tidak percaya Engkau telah bangkit dan hidup. Kami ragu akan kehadiran-Mu untuk berjalan bersama di sepanjang hidup kami. Kami enggan menyerahkan diri dan hidup kami untuk diperintah oleh-Mu. Akibatnya, kami kembali kepada hidup dan perbuatan lama yang justru menghasilkan kegagalan dalam setiap kerja layan kami. Kepadamu kami memohon. Ya Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami telah lalai untuk memberi diri dan hidup dibimbing oleh-Mu. Kami enggan memberdayakan sumber daya insani yang telah Engkau karuniakan. Akibatnya, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami tidak sejahtera, dan kami pun gagal menjadi saksi Kristus yang mesti menghadirkan damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan. Kepadamu kami memohon. Dengarlah ya Tuhan, kami bersama
Jemaat Tuhan, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39 yang mengatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, dengarlah perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga yang menyatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Daya dan kekuatan kami ada pada firman-Mu. Firman yang kami imani dan amini adalah suluh, tongkat, dan pandu dalam perjalanan kehidupan kami. Namun karena dosa kami tidak dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan karena itu dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, tuntun dan kuasailah kami, hati dan pikiran kami yang berdosa dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan serta dengarkan
Benar-benar kami mengerti dan hayati, lalu kami berlakukan dalam hidup beriman, supaya dalam kehidupan kami, nama Tuhan disaksikan dan dipermuliakan. Hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di sini untuk memberitakan bagi jemaat-Mu, pakailah hamba-Mu yang berdosa ini, tuntun dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu pula, sehingga pemberitaan hamba-Mu tidak menyesatkan umat yang mendengarkannya. Namun dalam kebersamaan sebagai gereja Tuhan, kami dapat memberlakukan firman-Mu sebagai tuntunan dan pedoman dalam langkah hidup kami. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga 53 yang mengatakan, Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Kasih karunia dan anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kita, kiranya tetap memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru setiap hari, agar dalam situasi seperti saat ini, kita boleh tetap dalam sukacita dan dalam kebersamaan saling mendoakan sebagai gereja Tuhan, dan kita boleh keluar dari pergumulan ini dalam kemenangan Kristus yang naik ke sorga. Ada kata-kata bijak yang menyatakan tidak ada pesta yang tidak akan berakhir. Kata-kata bijak ini memberikan satu pengertian dan pemahaman kepada kita bahwa di dunia ini tiap perjumpaan akan berakhir dengan perpisahan. Perjumpaan dengan orang lain dalam kebersamaan pada suatu kurun waktu tertentu, kita akan tiba pada saat atau momen perpisahan. Perpisahan mengubah beberapa hal dalam kebersamaan kita. Seperti misalnya, jarak yang tadinya dekat menjadi jauh. Komunikasi tidak lagi seintens dulu sebelumnya. Lalu tidak ada lagi kontak fisik di antara kita.
Bagi beberapa orang yang dalam kebersamaannya hubungan dan komunikasi mereka sangat intim, maka perpisahan ini menghadirkan satu perasaan kesepian dan juga kesedihan. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Kristus Tuhan ke sorga. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi para murid. Mengapa? Karena mereka akan ditinggalkan. Mereka tidak akan pernah lagi melihat guru mereka secara langsung. Mereka tidak akan lagi bersama-sama dalam pelayanan dan kontak fisik seperti biasanya. Mereka tidak lagi mendengarkan wejangan atau nasihat yang mengajar dan menegur mereka, meneguhkan mereka secara langsung. Dari sisi para murid, peristiwa kenaikan Kristus ke sorga ini memberikan suasana yang penuh dengan emosional. Mereka pasti mengalami rasa haru, rasa sedih, dan juga rasa sukacita bercampur aduk menjadi satu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk memahami teks ini, mari kita mengkaji peristiwa kenaikan Kristus ke sorga dalam perikop pembacaan kita saat ini dengan merujuk beberapa teks dalam Alkitab yang berhubungan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, jika kita memperhatikan seluruh kitab Injil pada kisah kebangkitan dan juga kisah penampakan Yesus di antara para murid, maka kita akan menemukan bahwa semua peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem. Jika demikian, kita perlu mengetahui kira-kira di mana lokasi atau tempat Kristus naik ke sorga. Dalam ayat 50 disebutkan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam Alkitab ada dua tempat yang bernama Betania. Tempat yang disebut Betania yang pertama itu dekat dengan Yerusalem, dan yang kedua, Betania yang dimaksudkan adalah di seberang sungai Yordan, lokasi tempat Yohanes Pembaptis. Betania berasal dari bahasa Ibrani Beit Te'enah. Beit itu rumah dan Te'enah itu pohon ara. Jadi secara hurufiah Betania berarti rumah dari pohon ara. Jika kita merujuk dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, kita menemukan di sana bahwa lokasi tempat kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah di daerah sekitar Bukit Zaitun dekat Betania, yang berjarak hanya seperjalanan Sabat dari kota Yerusalem. Apa yang dimaksud dengan seperjalanan Sabat? Seperjalanan Sabat adalah jarak kira-kira 1828 meter. Jarak yang diizinkan hukum gerejawi Yahudi bagi orang yang melakukan perjalanan pada saat hari Sabat. Dan ukuran yang diizinkan ini menurut mereka tidak melanggar aturan kekudusan hari Sabat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Bukit Zaitun dinyatakan sebagai suatu lokasi atau tempat yang berjarak seperjalanan hari Sabat dari Yerusalem. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Betania yang dimaksudkan dalam pembacaan kita pada saat ini adalah di daerah Yudea, di luar kota Yerusalem, dan bukan di tempat
lokasi di mana Yohanes Pembaptis. Di tempat inilah para murid mengalami peristiwa di luar nalar manusia, karena secara langsung mereka melihat peristiwa Tuhan Yesus mulai naik dan terangkat ke sorga. Nah, kira-kira apa reaksi para murid pada waktu menyaksikan peristiwa ini? Kita menemukan beberapa hal tentang hal itu dalam 2 kitab, yakni Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang kedua-duanya dituliskan oleh Lukas. Reaksi yang pertama, tercatat dalam ayat 52a pembacaan kita pada saat ini, mereka sujud menyembah. Ketika Tuhan Yesus sedang terangkat naik ke sorga sambil memberkati mereka, para murid kemudian sujud menyembah kepadanya. Istilah ini dalam bahasa Yunani disebut proskuneo, yang berarti berlutut sambil memuja atau menyembah. Dalam budaya Perjanjian Baru, kegiatan proskuneo dilakukan untuk atau kepada seseorang yang dianggap lebih tinggi jabatannya atau lebih tinggi pangkatnya. Dan ini juga ditujukan kepada Allah. Sujud dan hormat bermakna suatu pengakuan terhadap otoritas dan kekuasaan dari yang dihormati. Apa yang dilakukan oleh para murid sekaligus menjadi simbol pengakuan tentang siapa Kristus itu bagi murid-muridnya. Ia adalah sang penguasa alam semesta yang mulia dan agung. Maka sujud menyembah sekaligus mengandung makna untuk setia melaksanakan perintah yang diamanatkan sebelum ia pergi. Reaksi kedua, mereka takjub. Pada bagian lain dari tulisan Lukas ini, yakni dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, kita menemukan hal menarik di balik peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, yakni hadirnya 2 orang. Kalau kita membacanya, kita bisa bersama-sama melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Rupanya para murid sedang berada dalam kondisi yang disebut sebagai sense of wonder. Sense of wonder adalah suatu rasa kagum, rasa takjub yang luar biasa yang dialami dan dirasakan oleh para murid pada waktu itu. Nah, ketika kita melihat situasi seperti ini, kita dapat membayangkan bahwa orientasi dan fokus murid-murid pada waktu itu adalah sorga. Sementara 2 malaikat yang dalam pemahaman kita tadi, yang dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dinyatakan sebagai 2 orang, kita pahami sebagai malaikat. Mereka mengatakan bahwa mengapa orang-orang Galilea itu melihat terus ke atas. Sebenarnya mau menyatakan bahwa fokus dan orientasi para murid sebenarnya tidaklah harus berada pada sorga. Tetapi di sini, di bumi, di dunia tempat mereka berpijak, tempat Tuhan menghadirkan dan menempatkan mereka.
Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah salah atau keliru apa yang mereka lakukan? Sebenarnya tidak keliru dan tidak salah, karena wajar-wajar saja mereka terkagum-kagum dan takjub melihat peristiwa itu dengan mata kepala mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, para murid diingatkan oleh dua malaikat itu bahwa seharusnya mereka berhenti memfokuskan perhatian mereka pada sorga. Tetapi sekali lagi mereka harus kembali menyadari bahwa tugas mereka adalah di dunia ini. Maka orientasi mereka adalah di bumi, tempat kita ditempatkan oleh Tuhan. Dunia harus menjadi tujuan utama kerja dan perhatian para murid, yakni untuk memberitakan kabar baik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pasti akan kembali dan meminta pertanggungjawaban dari rasa hormat dan tunduk mereka itu pada perintah Yesus Kristus. Reaksi yang ketiga, mereka pulang dengan sukacita, ayat 52b dari pembacaan kita. Jika awalnya tadi disebutkan bahwa perpisahan itu di awalnya mengandung suatu suasana emosional dari para murid. Mereka sedih dan terharu, tetapi berbanding terbalik dengan apa yang pada akhirnya disampaikan dan disebutkan oleh Lukas dalam pembacaan kita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mengapa mereka bersukacita? Karena perpisahan ini bukan bagian akhir dari perjumpaan. Perpisahan ini hanyalah sementara. Mereka akan berjumpa lagi. Tuhan Yesus akan kembali ke dunia dengan cara yang berbeda dari kedatangannya yang pertama. Kalau begitu, pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah lebih keren? Bukankah akan lebih hebat dan lebih mantap kalau Tuhan Yesus itu tidak usah naik ke sorga? Dia terus saja berada di dunia ini dan melakukan banyak mujizat. Bukankah itu lebih keren? Bukankah itu lebih hebat? Bapak, Ibu, dan saudara, paling tidak ada dua alasan besar mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Saya merujuk Injil Yohanes pasal 16 ayat 17. Dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 17 ini kita mendapati bahwa setelah Yesus terangkat naik ke sorga, kemudian Roh Kudus diutus menjadi penghibur atau penolong bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bayangkan saja Bapak, Ibu, dan saudara, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka kita tentu tidak akan menerima Roh Kudus itu. Peristiwa ketuangan Roh Kudus itu tidak akan terjadi. Dan itu berarti kita tidak akan pernah merayakan hari Pentakosta. Sebenarnya bukan terletak pada merayakannya, tetapi bukankah hari Pentakosta adalah cikal bakal tumbuhnya gereja Tuhan? Roh Kudus yang diutus itu memberi keberanian bagi para murid pada waktu itu untuk menyebarkan dan memberitakan kabar Injil keselamatan sukacita. Dan sampai saat ini pun pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Roh Kudus diutus dan gereja pun
berdiri di tengah-tengah dunia ini. Alasan besar yang kedua, Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Dari sini kita memperoleh penjelasan tujuan mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga, yakni untuk menyiapkan tempat bagi orang percaya di sorga. Sang pemilik sorga menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Menarik untuk direnungkan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa urusan sorga itu adalah urusan Tuhan Yesus, bukan urusan kita. Sorga disiapkan khusus untuk kelak menyambut kedatangan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jika demikian, makna firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan bersama pada saat ini menjadi satu pertanyaan juga bagi kita. Kalau begitu, apakah fokus kita saat ini? Apakah orientasi pandangan kita saat ini? Tugas kita bukanlah menatap sorga. Urusan sorga adalah urusan Tuhan Yesus. Dan Ia kini sedang menyiapkannya untuk kita. Kita diajak untuk tidak hanya mengagumi kuasa dan perbuatannya yang ajaib. Sebab jika demikian, maka teguran para malaikat itu ditujukan kepada kita. Tuhan Yesus pasti kembali. Dan fokus kita adalah bagi dunia di mana Tuhan menghadirkan dan menempatkan kita. Dan tugas pekerjaan serta perhatian kita adalah menyemai benih Injil Kerajaan Allah yang harus kita wartakan lewat perkataan, perbuatan, dan pemikiran kita. Khususnya dalam situasi sulit pada wabah virus corona pada saat ini. Rasa hormat dan takjub yang diberikan kepada Tuhan yang dimuliakan Allah naik ke sorga itu juga dapat kita wujud nyatakan sebagai bentuk rasa hormat kita kepada pemerintah atas otoritas dan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Bukankah kita mengerti dan memahami bahwa pemerintah yang ada sekarang adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini? Maka tugas perhatian dan tanggung jawab kita adalah menyemai berita Injil, kabar keselamatan, dan juga memberi perhatian terhadap aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah berkenaan dengan wabah virus corona ini. Kita tetap berdiam di dalam rumah, kita menjaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya sebagai petunjuk agar kita bersama-sama dapat keluar dari pergumulan ini. Dan kemenangan kita atas kemuliaan yang dinyatakan lewat peristiwa kenaikan Kristus ke sorga benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena itu, marilah segera kita alihkan fokus kita dari keadaan kekaguman kepada tindakan mengerjakan tanggung jawab iman sebagai orang yang percaya. Ya, fokus kita, orientasi kita tidak di atas, tetapi di bawah kolong langit ini. Sebab Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan ketika Ia datang kembali, kiranya kita didapati dalam keadaan yang setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan bersama, mari kita menyanyikan dan memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 277 bait 1 dan 3, Tuhanku segerakan kembali.
bagaikan sang malam pekat. Masih lamakah Tuhanku, umatmu berseru, menyanyikan Kristus datang. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dan kelak membahana riuh hosana, malaikat pun turun mengiring rajanya. Parasnya cerah dan penuh kemuliaan, serta kasihkan umatnya. Masih lamakah Tuhanku, umatmu berseru, menyanyikan Kristus datang. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan mata yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Allah, dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk kembali. Mari sehati sepikir kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kasih dan kuasa Kristus yang naik ke sorga memberikan kekuatan kepada kami ketika dalam persekutuan kami sebagai gereja Tuhan boleh berhimpun di rumah kami di hari kenaikan Kristus ke sorga pada saat ini. Kami boleh mengingat rayakannya dalam ibadah dan persekutuan kami sebagai tanda pengakuan akan otoritas kuasa Kristus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Kristus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami yang percaya, dan yang juga daripadanya kami boleh berkarya sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh menegur, mengajar, dan mengingatkan kami. Di hari kenaikan Kristus ke sorga, kami tertunduk takjub dan menyatakan pengakuan kami bahwa keberadaan kami ada dalam kuasa dan otoritas Tuhan Yesus. Dan di saat ini pula kami membawa kehidupan kami, situasi dan kondisi kehidupan dunia, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkenan memberkati pemerintah yang ada di pusat bahkan di daerah, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Lalu mampukan kami bersama-sama sebagai warga masyarakat di lingkungan di mana Tuhan menghadirkan gereja, kami boleh berkarya bersama, menyemai benih Injil kabar keselamatan bagi kehidupan sesama kami, lingkungan bahkan alam semesta.
Tuhan yang di sorga, kami memohon berkat Tuhan pula bagi sesama kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, khususnya yang terpapar virus corona. Biarlah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka melalui perawatan pengobatan yang dilakukan oleh para medis yang dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing. Kiranya semua itu mendatangkan kesembuhan, dan kami juga mau berdoa kiranya Tuhan menghibur keluarga yang mengalami duka cita oleh karena Tuhan mengambil kekasih-kekasih mereka dari antara kehidupan mereka. Bapa, biarlah penghiburan-Mu menguatkan mereka, bahkan juga menguatkan kami, bahwa Kristus selalu ada di tengah-tengah dan di antara kehidupan kami. Bapa yang kekal di dalam sorga, kami berdoa untuk petugas para medis yang harus berada di tengah-tengah pekerjaan mereka, panggilan dan pengutusan mereka, dan harus meninggalkan keluarga mereka untuk saat-saat sulit seperti saat ini. Biarlah kiranya mereka Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dari segala yang jahat, dari wabah virus corona ini, sehingga mereka dapat bekerja maksimal dan mereka boleh berkarya di tengah-tengah panggilan dan pengutusan mereka. Kami membawa keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Ketika kami berada di rumah, Tuhan memberikan kami sukacita dan semangat, dan pada akhirnya kami boleh melewati masa-masa ini dalam pergumulan kami bersama, dan kami boleh berharap pada kekuasaan Kristus yang naik ke sorga itu untuk membebaskan kami sehingga kami boleh terlepas dari situasi dan kondisi pada saat ini. Bapa yang kekal di dalam sorga, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Secara khusus kami membawa gereja Tuhan secara sinodal, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, musyawarah pelayanan khususnya Mupel Sulsel Bara, para pelayan firman sakramen dalam jajaran GPIB di Mupel Sulsel Bara. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang ada, Tuhan memberkati para pendeta, penatua, diaken yang berkarya di tengah-tengah panggilan dan pengutusan gereja. Tuhan memberkati kiranya setiap jemaat yang ada di Mupel Sulsel Bara, bahkan setiap kami yang berkarya bersama, memajukan pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ini doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita.
Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui persembahan sukarela. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Yesus naik ke surga Bapa, diselimuti awan yang putih sebagai Tuhan alam semesta. Yesus terima mahkota Raja, Dia duduk di tahta megah di dalam kemuliaan sorgawi dan memerintah atas semua yang diberikan oleh Sang Bapa.
saksi yang nyata di dalam kata juga tindakan, agar Kristus dimuliakan. Jemaat Tuhan, atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, dan memberikan otoritas Kristus kepada hamba-Nya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, selamat memperingati dan merayakan hari kenaikan Kristus ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Nya dan memberkati kita semua. Terima kasih. Di dalam